생각이 기억난다. 배를 태우고 Halo para sinefilia. Gimana kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi di Acung Zaki Channel. Dan seperti biasa, di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang pastinya sangat bikin penasaran untuk disimak alur ceritanya. Film yang akan kita bahas kali ini, drama Korea berjudul Dr. Slump episode 1. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Di awal cerita, terlihat seorang dokter muda sedang menahan sakit. Di sepanjang jalan, dia memegangi perutnya. Sambil kesakitan, dia terus berjalan. Sampai di tengah penyeberangan, dia sudah tak kuat menahan sakitnya hingga terjatuh. Dia berkata, "Kehidupanku yang mapan hancur dalam waktu 3 menit saja." 평범했던 일상이 무너지는 데 걸린 시간은 Tiba-tiba datang sebuah truk besar tepat di depannya. Saat itu ia merasa kalau lebih baik mati. Di tempat lain, terlihat dokter yang sedang berjuang menyelamatkan pasiennya. Dia juga menghancurkan karirnya dalam waktu 3 menit karena dia tidak dapat menyelamatkan pasiennya itu. Karir mereka berdua hancur hanya dalam waktu 3 menit. 충분했다. Flashback pada tahun 2009 di kota Busan. Di Busan terdapat seorang siswa SMA bernama Nam Hane. Dia selalu membanggakan kotanya. Bahkan warganya sampai memberikan acara selamat untuknya sebagai pelajar terbaik. Ibunya juga sangat bangga memiliki putri seperti Nam Hane. Ibunya membuat pesta di rumahnya dan mengundang semua tetangganya. Nam Hane selalu membanggakan kotanya dengan kecerdasan otak yang ia miliki. Kata ibunya, Nam Hane tidak suka membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tak penting. Bahkan dalaman dan kaos kaki pun sudah ia kasih jadwal karena tak ingin menghabiskan waktu untuk memilihnya. Nam Hane juga selalu memilih makanan yang mudah ditelan. Lalu waktunya akan ia habiskan untuk belajar. Waktunya belajar selalu 17 jam di tiap harinya. 해야지만 잔다 아이가. 물 마시고 책 넘기고 Di sisi lain, di Seoul, terdapat seorang siswa laki-laki periang yang juga selalu berprestasi. Dia selalu menjadi pelajar terbaik tiap tahun. Dia bernama Yoon Jong-woo. Jong-woo tipe anak yang narsis. Dia juga sangat bangga dengan apa yang sudah ia capai. Jong-woo suka berfoto di spanduk ucapan prestasi yang sudah ia capai. 그렇지. 자, 오른쪽 45도. 왼손. 오케이. 야. Suatu hari, Nam Hanel meminta ke ibunya untuk menjual pabrik milik mendiang ayahnya. Dan nanti pindah ke Seoul agar Hanel bisa masuk kedokteran. Pabrik peninggalan ayahnya juga sudah bangkrut dan menjadi rebutan bibinya. 공장 팔자. Hanel di Seoul pindah ke sekolah Jongwoo. Pagi-pagi teman Jongwoo heboh di kelas sembari membawa kabar kalau ada siswi pindahan yang cantik dan juga pintar tak kalah dengan Jongwoo. Dia tak sengaja mendengar dari ruang guru. Jongwoo yang mendengar kabar itu menjadi sedikit tersaingi. Saat Jongwoo melihat kebiasaan Hanel yang aneh, agar selalu belajar, Jongwoo merasa kalau Hanel adalah wanita yang aneh. Hanel mengambil posisi unggul Jongwoo, membuat Jongwoo tersaingi. 그런 심한 말을. 우리 좀 꺼져야겠다. 쟤 저러고 있는 거. 자, 그래서 코사인 제곱을 1 마이너스 Q의 값을 구하시오.
11입니다. 하늘이 Di tahun 2023, mereka sudah menjadi dewasa dan telah berhasil untuk menjadi seorang dokter. Terlihat Jungwoo mendapatkan penghargaan sebagai dokter bedah plastik yang selalu memberikan ilmu dan menyajikan tontonan yang dapat memberikan kehidupan positif kepada pasiennya di YouTube-nya. Subscribernya mencapai lebih dari 1 juta orang. Banyak dokter yang cemburu dengan Jungwoo. Karena Jungwoo bisa sukses di usia muda. Berbeda dengan seniornya bernama Bin Dayong. Dia hanya mempunyai sedikit pasien tiap minggunya. Bin Dayong merasa Jungwoo telah merebut semuanya darinya. 유약이 심답셨구만. Saat Jungwoo nongkrong bersama temannya mengajak Jungwoo untuk datang ke acara reuni SMA-nya. Namun Jungwoo menolaknya. Jungwoo tidak ingin bertemu dengan Nam Hanul. Mereka bertiga tidak tahu kabar Nam Hanul. Yang terakhir mereka ketahui yaitu saat Hanul gagal ujian masuk universitas favorit dan harus kuliah di kampus lain. 겁나게 지 알아서 잘 살고 있겠지 뭐 안 그래? Saat ini Hanul bekerja di rumah sakit besar dan menjadi dokter yang hidupnya tak sesuai harapannya. Hanul selalu salah di mata profesornya. Hanul selalu sibuk di meja operasi. Bahkan ia tak sempat mengisi perutnya dengan makanan hingga perutnya sakit. Berbeda dengan Jungwoo, kehidupan Jungwoo begitu indah. Karirnya bagus, dia juga banyak disukai orang. Jungwoo juga mempunyai produk kecantikan yang laris di pasaran. Suatu hari, Jungwoo mendapat pasien wanita konglomerat dari Makau. Wanita itu ingin dibuat cantik oleh Jungwoo. Jungwoo pun menyetujuinya. Hingga waktunya tiba, awal mula berjalan dengan lancar. Namun tiba-tiba pasiennya pendarahan dan Jungwoo tak dapat menyelamatkan pasiennya. Jungwoo gagal menghentikan pendarahannya hingga pasiennya meninggoy. Di tempat lain, Hanul di rumah sakit berjalan bersama rekannya. Hanul berjalan sambil menahan sakitnya, hingga rekannya menyadarinya dan meminta Hanul agar segera memeriksanya. Namun Hanul tak sempat mengurus dirinya karena ia sangat sibuk. Saat Hanul hendak bertemu dengan sahabatnya, tiba-tiba Hanul terjatuh karena sudah tak tahan menahan sakitnya. Di tengah kesakitannya, tiba-tiba sebuah truk berjalan di depannya. Untung saja, truk itu mengerem tepat waktu. Namun Hanul tetap pingsan. Sementara Jungwoo harus menebus kesalahannya karena keluarga korban ingin Jungwoo dipenjara dan menuduh Jungwoo telah melakukan malpraktek. Banyak kejanggalan di saat kejadian itu berlangsung. Bahkan CCTV di ruang operasi tiba-tiba mati, hingga Jungwoo tak bisa membela dirinya. Keluarga korban merasa kalau semua sudah diatur oleh Jungwoo. Keluarga korban juga menuduh kalau Jungwoo telah memberikan obat yang menyebabkan kematian. Jungwoo dinyatakan bersalah dan berkewajiban membayar penalti miliaran rupiah. Kini Jungwoo bangkrut dan mempunyai hutang yang tak sedikit. Jungwoo mengira kalau temannya pasti akan membantunya saat ia sedang terpuruk. Namun ternyata teman-temannya malah menjauhinya dan benci kepada Jungwoo. 왔어. 여기 앉아. 야, 너 진짜 그 수술 모르는 일이냐? Di sisi lain, Hanul terlihat sudah baikan. Hanul menderita kolesistitis atau nyeri pada empedu dan bisa disembuhkan dengan melakukan operasi kecil. Karena kejadian tadi siang, Hanul menjadi sedikit trauma. Hanul terbayang-bayang kejadian saat hampir ditabrak truk. Kegelisahan Hanul membuatnya ia memutuskan pergi menemui ke psikiater. Di depan dokter, Hanul menceritakan isi hatinya, kegelisahannya, pikiran rumitnya. Hanul mengatakan saat ia akan ditabrak truk, ia berharap mati saja. Karena menurutnya
itu yang terbaik. Hanel bertanya kepada dokter, alasan kenapa dia bisa berpikir agar mati saja. Dokter dengan tersenyum berkata, kalau saat ini Hanel sedang mengalami kecemasan di alam bawah sadar. Kemudian dokter meminta Hanel untuk melakukan tes sederhana. Hasil dari tes itu menyatakan kalau Hanel saat ini menderita depresi. Walaupun saat ini Hanel merasa baik-baik saja, sebenarnya ia sedang tak sadar kalau dirinya selama ini kelelahan. Selama ini Hanel selalu berusaha agar terlihat di depan orang lain, walaupun tak ada yang peduli dengannya. Dia juga selalu berpikir kalau ia bisa sukses tanpa bantuan orang lain. Selain itu, juga di rumah sakit ia selalu disalahkan oleh profesornya dan dituntut untuk selalu menundukkan badan walaupun ia tidak salah. Hal seperti itu yang membuatnya tersiksa dan menimbulkan penyakit dari pikiran yang selalu menggerogotinya dan kini membuatnya depresi. Saat Hanel tiba di rumah, dia hendak membuka pintu, namun ia mendengar suara keributan dari dalam rumahnya. Ibunya sedang memarahi saudaranya karena kelamaan menganggur. Hanel yang lelah mendengar keributan, memutuskan untuk pergi ke atap rumahnya untuk meminum bir yang ia beli dari minimarket. Di sana, Hanel melihat ada seorang pria berdiri sendirian. Hanel yang penasaran lalu dia bertanya, "Siapa kamu? Dan kenapa bisa ada di atap rumahku?" Kemudian pria itu balik badan. Ternyata dia adalah Jungwoo, penyewa kamar atap rumahnya yang baru. Jungwoo, teman sekolahnya yang selalu menjadi pesaingnya. Kenapa tiba-tiba Jungwoo hadir di saat Hanel sedang terpuruk? Kenapa Jungwoo bertemu Hanel saat keadaan Jungwoo sedang berantakan? Dan mengapa mereka berjumpa kembali di saat mereka sedang berada di masa kehancuran? Nantikan episode selanjutnya hanya di Acung Saki Channel.